Nama saya Aren Ibrahim. Nama saya Atala Ryan. Nama saya Renza Yan Yusuf Eladrias. Hari ini kami akan menceritakan tentang penyiksaan sahabat Khobab bin Ard. Khobab bin Ard adalah budak milik Ummu Amar binti Siba al-Huzayyah. Saat keislamannya diketahui dia dicengkram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya dan menelantangkannya ke tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menceritakan kisah penyiksaan sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Dan nama saya Muhammad Azamul. Dan nama saya Atala Reinhardt. Mus'ab bin Umair berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang yang cukup terpandang di masyarakat Quraisy di kota Mekah. Pada mulanya Mus'ab hidup berkecukupan, bahkan bergelimang dengan harta. Namun semuanya berubah setelah ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia dikucilkan oleh keluarganya. Ia tidak lagi mendapatkan nafkah dan dikurung hingga berbulan-bulan lamanya. Sekian cerita sahabat Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan tentang penyiksaan Abu Dzar al-Ghifari. Nama saya Arsal Leda dan nama saya Muhammad Hafiz Habiwara. Nama aslinya adalah Junub bin Janadah. Dia berasal dari Bani Ghifar. Dan ceritanya, suatu hari Abu Dzar al-Ghifari mendengar bahwa ada yang mengaku nabi. Maka ia mengutus seseorang untuk mengetahui berita tersebut. Lalu ia tidak puas atas yang disampaikannya sehingga ia pergi sendiri. Lalu ia ke masjid. Lalu bertemu Ali bin Abi Thalib berkata, "Sepertinya kamu orang asing." Abu Dzar menjawab, "Memang iya, kalau gitu ayo ke penginapan," kata Ali. Besoknya ia ke masjid lagi. Ali datang lagi berkata, "Apakah kamu tidak tahu jalan ke penginapan?" "Ya," jawab Abu Dzar. Lalu diajak lagi ke penginapan. Lalu ditanyalah oleh Ali, "Sebenarnya apa yang kamu mau ke sini?" Abu Dzar meminta tolong untuk merahasiakannya. Ali pun berjanji untuk merahasiakannya. Abu Dzar pun menceritakan apa yang terjadi. Ali mengajak ke rumah Rasulullah SAW dan ia bertanya-tanya dan akhirnya dia masuk Islam. Rasulullah memerintahkan untuk merahasiakannya, tetapi ditolak oleh Abu Dzar.
Lalu Abu Dzar pergi ke masjid. Saat itu orang Quraisy sedang ada di situ. Abu Dzar berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Maka berserulah orang-orang Quraisy, "Kepung orang yang telah keluar dari agamanya ini." Seketika itu mereka mengepung dan memukuli Abu Dzar. Melihat itu, Al-Abbas langsung melindungi Abu Dzar dengan menelungkupkan badan di atasnya. Al-Abbas berkata, Celakalah kalian jika membantai orang dari Ghifar. Padahal Ghifar adalah tempat kalian berdagang dan jalan yang biasa kalian lewati. Maka mereka melepaskan Abu Dzar. Namun keesokan harinya Abu Dzar datang lagi ke masjid dan berbuat seperti kemarin. Orang-orang Quraisy pun berbuat hal seperti kemarin juga. Begitu pula Al-Abbas juga berbuat seperti kemarin. Akhirnya Abu Dzar selamat dan pulang ke tempatnya. Demikian cerita tentang Abu Dzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah tim Ammar bin Yasir. Kita memperkenalkan tim kita dulu. Pertama, nama saya adalah Adan Razik Haryadi. Nama saya adalah Fadlan Fadil Amra. Nama saya adalah Al-Khalifi Fathan Hamizan. Dan kali ini kita akan membawa cerita Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah bekas budak. Ammar dan kedua orang tuanya masuk Islam secara diam-diam. Lalu keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ditangkap, diseret ke tengah padang pasir, lalu disiksa dengan cara dipukuli, dicambuk, dan dicaci maki. Akan dilanjutkan oleh Fadlan. Tapi semuanya itu tidak menggoyangkan keimanan mereka kepada Allah. Kemudian Yasir meninggal setelah mengalami banyak siksaan. Istrinya juga mengalami nasib yang sama. Dan akan dilanjutkan oleh Fatan. Ammar juga mendapat siksaan, dijemur di padang pasir dan dibenamkan dalam kubangan air yang kotor. Hal itu dialami berulang kali. Ammar dipaksa untuk meninggalkan agama Islam karena tidak kuat menahan siksaan dan berpura-pura meninggalkan Islam demi menyelamatkan diri. Ammar sedih dan menangis. Ia mengadu kepada Rasulullah. Tidak berselang lama Allah menurunkan surah An-Nahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komplok. Namaku dari Kelom. Namaku Abizar dan ini. Namaku Elvar. Kita dari kelompok Zubair bin Awam. Kita akan menceritakan kisah Zubair disiksa. Ceritanya akan diceritakan oleh Elvar. Zubair bin Awam. Dia berasal dari Bani Awam di Mekah. Hidayah Islam mengubah kehidupannya saat diketahui oleh saudara-saudaranya. Dia ditangkap lalu diikat pada sebuah tiang tinggi dan dipukuli hingga kesakitan. Namun dia tetap teguh pada keyakinan, yaitu beriman hanya kepada Allah dan Rasulnya. Saat disiksa, dia tidak meninggal. Sekian cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Rayyan Atala Ramadhani akan menceritakan penyiksaan Khobab bin Ad. Khobab bin Ad asalnya dari kota Mekah. Dia adalah budak milik Ammar binti Siba al-Huzayyah. Saat keislamannya diketahui, dia cengkram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membalinya tali di lehernya dan melentakkannya ke tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dari kelas 4A. Saya akan menceritakan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi. Dia adalah sahabat yang termasuk dalam penindasan kaum Quraisy. Ayahnya adalah seorang yang kaya raya di masyarakat Quraisy. Awal mulanya Mus'ab hidup berkecukupan. Namun ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia dikucilkan oleh keluarganya. Ia tidak lagi mendapatkan harta dari keluarganya dan dikurung hingga berbulan-bulan lamanya. Itulah kisah Mus'ab bin Umair. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azamul Haq dan ini teman-teman saya. Halo, nama saya Muhammad Ibnu Syarif. Nama saya Rayandra Arki Ramadan. Kami akan membawa kisah tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah budak milik Umayyah bin Khalaf. Dia berasal dari Ethiopia. Seorang pemuka suku Quraisy. Bilal masuk Islam karena melihat keburukan yang yaitu Islam memandang sama terhadap semua manusia, hanya iman dan pada suatu hari Bilal bin Rabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tim Ammar bin Yasir dan kita akan menceritakan tentang keluarga Ammar bin Yasir. Dan kita akan memperkenalkan tim kita. Nama saya Adan Razik Aryadi. nama saya Al-Khalifi Fathan Hamizan. Nama saya Fadlan Fadila Amra. Dan kita akan menceritakan tentang Ammar bin Yasir dan orang tuanya. Mereka adalah bekas budak. Ammar dan kedua orang tuanya masuk Islam secara diam-diam. Lalu keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ditangkap, diseret ke tengah padang pasir, lalu disiksa dengan cara dipukuli, dicambuk, dan dicaci maki. Tapi semuanya itu tidak menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah. Kemudian Yasir meninggal setelah mengalami banyak siksaan. Istrinya juga mengalami nasib yang sama.
Ammar juga mendapat siksaan dijemur di padang pasir dan dibenamkan dalam kubangan air yang kotor. Hal itu dialami berulang kali. Ammar dipaksa untuk meninggalkan agama Islam karena tidak kuat menghadapi siksaan dan Ammar pun berpura-pura meninggalkan Islam demi menyelamatkan diri. Ammar sedih dan menangis. Ia mengadu kepada Rasulullah. Tidak berselang lama Allah menurunkan surat An-Nahl. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.